Video ini lanjutan dari video sebelumnya, yaitu challenge 1 bulan 1 buku. Dan jujur sebenarnya dari dibuatnya challenge tersebut, aku hanya baca buku di 5 hari setelah video itu dibuat, itu rutin 5 hari. Dari sana gak sama sekali untuk buku, baca buku sampai hari ini tanggal 17 Juni. Tuh. Kenapa? Karena banyak hal yang terjadi di bulan itu, sakit, terus ada acara gede, kemudian lanjut ada Idul Adha, terus apalaginya. Sebenarnya alasan sih cuma harusnya bisa menyempatkan ya, karena di dalam challenge pun gak apa-apa banget kalau misalnya cuma 1 kaca sehari, itu gak apa-apa banget. Tapi ini itu mungkin faktor males juga teman-teman, tapi it's okay, gak apa-apa karena ini baru awal. Jangan sampai menyerah di awal ya, harus dilanjutkan. So teman-teman, aku akan preview buku yang aku baca bulan kemarin. Berarti ini jujur belum semuanya juga, ada beberapa part yang aku lewat, tapi aku akan mencoba meresensinya sebisa yang aku bisa. So ini dari covernya sudah terlihat jelas bahwa bukunya berjudul Khadijah binti Khuwailid, istri dia yang menemani perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Dari segi cover sangat menarik. Ini pengarangnya Arin Vita Dwitia. Ini belakangnya ada sinopsisnya. Kalau teman-teman baca boleh di screenshot aja. Ini plusnya, untuk plus ini keluaran bentar. Ini keluaran tahun 2024. Buku baru banget teman-teman, dan emang ya desainnya juga menurut dia perkembangan sekarang ya estetik gitu. Untuk plusnya pertama ya ini desainnya, kemudian printnya yang warna hijau lebih adem ke mata. Itu kemudian kalau dari segi isi sebenarnya ini nih, dari segi isi ada plus minus. Untuk plusnya itu buku ini detail dari segi penjabaran nasab. Kemudian plus yang kedua itu apa ya, aku nyaman banget baca buku ini karena dari segi cerita itu apa ya, Sunda nama ngegeleyer gitu, jadi gak usah memikir keras gitu, karena kan buku bisa dibilang ini buku sejarah nya di dalamnya, karena ya tentang seorang tokoh gitu, Khadijah binti Khuwailid itu. Jadi nyaman banget meskipun ada part yang aku skip, karena terkadang baca buku tuh harus meluangkan waktunya, jadi emang harus lagi mood baru bisa nempel sininya. Jadi aku baca tuh halaman-halaman awal sampai setengahnya, baru lanjut ke 3 bab akhir, jadi ada beberapa bab yang terlewat. Kemudian untuk minusnya, sebenarnya aku bukan minus sih ya, lebih ke ekspektasi aku tentang terkait buku ini tuh sangat-sangat tinggi, karena kebayangnya buku ini tuh adalah full dari cerita Khadijah. Pokoknya mah full banget cerita Khadijahnya tuh dari awal sampai akhir, kirain itu. Terus yang akan highlightnya tuh kirain tuh banyak itu, tapi nyatanya buku ini cerita tentang Khadijah di buku ini tuh mungkin menurutku hanya 30%-nya seperti itu. Jadi sisanya adalah sebenarnya bukan apa ya, cerita Rasulullah, karena ya mungkin Khadijah ada di kehidupan Rasulullah dan orang-orang di sekitar Khadijah dan diceritakan juga di sini. Cuman porsi Khadijahnya itu menurutku terlalu sedikit. Tapi buat teman-teman yang punya referensi buku lain boleh tulis di komen. Kemudian mungkin hal yang aku suka di buku ini itu ada part dimana menceritakan Khadijah ya sebagai istri yang setia, itu mencontohkan istri yang baik lah bagi perempuan dari zaman kala itu sampai zaman sekarang. Dari buku ini aku jadi mengimani bahwa ya, wanita diciptakan untuk menjadi pendamping seorang laki-laki. Jadi gak ada yang namanya gak mau nikah dan sebagainya, karena ya mungkin fitrahnya
Khadijah itu kan terpaut umurnya agak jauh ya dari Rasulullah. Kadang aku sih masih punya checklist dalam nanti list calon itu umurnya lebih tua itu 2 tahun lebih tua lah gitu dariku, setahun atau 2 tahun atau lebih gitu. Tapi kan di sini posisinya Khadijah itu dia yang lebih berumur, lebih tua daripada Rasulullah, terpaut jauh malahan. Jadi kemudian daripada segi harta kan beliau lebih bagus gitu dibanding Rasulullah yang pembisnis atau kumaha. Tapi ya beliau masya Allah sekali bisa memposisikan diri sebagai istri Rasulullah gitu. Tidak merasa dirinya tinggi karena ya seharusnya sih seperti itu, tidak merasa tinggi daripada suami. Kemudian part yang aku suka juga di sini dijelaskan bahwa Khadijah adalah seorang yang berpenampilan tuh rapi dan elegan. Kalau aku membayangkan mungkin beliau itu adalah seorang influencer atau artis sekarang kayak Dewi Sandra dan kebalik, Dewi Sandra kemudian atau Oki apa sih? Ustazah Oki itu, atau ada beberapa ustazah yang modern sekarang gitu. Mungkin aku membayangkannya Khadijah itu adalah seperti itu. Bahkan ketika krisis gitu ya, ketika waktu itu umat Islam diboikot, ya beliau tetap memisahkan baju-baju yang membuat dirinya tuh tetap rapi dan elegan. Untuk apa? Di sini diceritakan ya untuk menjaga marwahnya Rasulullah, bahwa tengah goreng maneh lah gitu, tetap tampil elegan untuk menjaga marwahnya Rasulullah di hadapan orang-orang lain, dan untuk menjaga dirinya, bukan menjaga marwahnya di dirinya sendiri di hadapan Rasulullah juga. Aku suka part itu. Itu teman-teman tentang buku Khadijah binti Khuwailid ini. Teman-teman, aku sangat merekomendasikan baca buku ini. Kemarin juga sempat satu poin lagi hampir lupa. Yang amazingnya adalah di sini juga dicantumkan bahwa ada 4 perempuan yang jadi teladannya perempuan ahli surga lagi. Di antaranya adalah Bunda Aisyah, Bunda Asia, Bunda Khadijah dan Fatimah. Jadi Fatimah dapat 2, Bunda Khadijah di sini dapat 2 poin. Pertama, dia sebagai istri, kemudian dia sebagai ibu juga yang melahirkan perempuan yang menjadi salah satu dari 4 perempuan yang Allah agungkan gitu. Jadi masya Allah bagaimana beliau mendidik, berarti ya suatu hal yang masya Allah banget. Itu sih teman-teman poin-poin yang aku mau sampaikan dari buku ini. Sekali lagi ini recommended untuk dibaca, dan semoga buku selanjutnya yang buku Hamzah aku bisa selesaikan di akhir bulan Juni ini. Jadi buat ngejar 1 bulan 1 buku, jadi aku udah punya 2 buku, ini baru 1 buku. Mungkin aku juga nanti akan buat tulisannya di-upload di Instagram, jadi gak hanya di-upload secara video di YouTube. Ditunggu aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.